sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, itu pasti di dalamnya ada aliran kasih karunia Allah yang akan mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi semuanya. Pernah suatu saat, bahkan sering saya ketemu orang-orang Kristen yang berkata bahwa dia tidak lagi suka berdoa. Saya tanya, kenapa kamu tidak lagi semangat, tidak lagi antusias seperti dulu ketika ikut pertemuan doa? Dia berkata, tidak ada gunanya saya berdoa atau tidak berdoa. Kalau saya tidak kerja keras juga tidak ada hasilnya. Ada lagi yang lain berkata dengan penuh kejengkelan, kekecewaan, dia berkata, untuk apa lagi saya berdoa? Karena saya dulu rajin sekali berdoa. Bahkan sehari bisa 1 jam saya berdoa. Saya bisa lama berdoa. Toh begitu, doa-doa saya banyak yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ada begitu banyak doa sepertinya tidak diperdulikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang saat ini, hari-hari terakhir ini, mereka tidak lagi berdoa. Mereka tidak lagi bisa menikmati indahnya berdoa. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh berdoa. Ada banyak alasan. Bisa karena tadi waktu menanti jawaban doa yang dianggap terlalu lama, atau merasa bahwa doa-doa mereka tidak ada gunanya, atau menganggap bahwa doa itu sebagai sebuah sarana untuk membujuk hati Tuhan, sehingga apapun yang dia inginkan akan dijawab oleh Tuhan. Pemahaman yang salah tentang doa, pemahaman yang tidak benar tentang doa, membuat banyak orang Kristen menjadi kecewa, membuat orang Kristen tidak antusias di dalam doa. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana doa yang benar itu? Bagaimana doa yang berkenan di hati Tuhan? Kita akan membaca Alkitab kita terlebih dahulu dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara, dari ayat yang kita baca hari ini, kita akan belajar ada 3 aspek dalam doa yang benar. Tadi di ayat yang kita baca disebutkan itulah yang baik dan berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kita perlu mengerti bagaimana doa yang baik dan berkenan kepada Allah. Karena dalam iman kita, doa itu bukan mantra yang diucapkan berulang-ulang. Semakin kita sering mengucapkannya, maka akan terkabul. Bukan seperti itu. Kalau ayat ini berkata yang baik dan berkenan, baik berarti kan doa yang baik.
bukan sekedar baik, tetapi berkenan kepada Allah. Nah, kalau itu sesuatu yang baik dan berkenan kepada Allah, maka doa kita adalah doa yang benar. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang akan merubah kehidupan kita. Karena sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, itu pasti di dalamnya ada aliran kasih karunia Allah yang akan mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita perhatikan ada 3 aspek doa yang diajarkan di ayat ini. Yang pertama, doa itu berarti bicara tentang permohonan. Naikkanlah permohonan. Saudara-saudara, apa yang disebut dengan permohonan? Permohonan adalah permintaan sungguh-sungguh, biasanya permintaan kepada orang yang dianggap lebih tinggi posisinya. Orang yang punya otoritas lebih tinggi dari dia. Itu namanya permohonan. Kalau kita hanya sebaya atau yang lebih rendah dari kita, kita akan minta. Tetapi kalau bicara permohonan, berarti kita sedang berbicara kepada seseorang yang lebih tinggi dari kita. Setidaknya kita sedang merendahkan diri kita kepada seseorang supaya permintaan kita diperhatikan. Ayat yang ditulis di sini apa? Naikkanlah permohonan. Berarti naikkanlah permohonan. Jadi permintaan itu harus kita naikkan. Kita bawa kepada siapa? Kepada yang punya otoritas lebih tinggi dari kita. Doa adalah sebuah permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Sebuah permintaan sungguh-sungguh yang kita naikkan kepada Tuhan. Makanya kalau bicara tentang permohonan, naikkan permohonan, ada beberapa hal yang penting. Ini kaitannya dengan hal yang terkait dengan doa nih. Kalau kita sungguh-sungguh ingin minta kepada Allah, berarti yang pertama mestinya itu bicara kita menaikkan permohonan itu dengan kerendahan hati. Kita tidak pernah berbicara kepada manusia berkata, "Aku mohon kepadamu, aku mohon kepadamu," tetapi dengan hati yang keras. Tidak. Ketika orang mengajukan permohonan kepada orang lain, itu pasti ada kerendahan hati. Mengakui bahwa dia sungguh-sungguh butuh pertolongan dia. Kita butuh belas kasihannya. Kita butuh kepeduliannya. Ada kerendahan hati. Tidak hanya permohonannya sungguh-sungguh. Dengan manusia saja, kalau kita berkata memohon, itu berarti sebuah permintaan yang sungguh-sungguh. Tidak main-main ini. Tidak bercanda, tetapi kesungguhan hati menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Kita tidak mampu. Kita membutuhkan pertolongan. Makanya kita merendahkan diri dan meminta dengan sangat. Demikian juga dengan Tuhan. Kenapa banyak doa kita tidak dikabulkan Tuhan? Kenapa banyak doa kita sepertinya tidak diperdulikan Tuhan? Kenapa doa kita tidak punya dampak apa-apa dalam hidup kita? Kenapa banyak orang yang rajin berdoa, tekun berdoa, bahkan dalam waktu-waktu doanya dia lama sekali berdoa. Pertemuan-pertemuan doa ikut. Tetapi kenapa hidupnya tidak berubah? Kenapa masalahnya tidak berubah? Kenapa hidupnya sepertinya hanya berputar-putar di situ saja? Tidak ada perubahan. Karena dia tidak sungguh-sungguh menaikkan permohonan. Ya, dia masih minta kepada Tuhan.
Dia masih mengajukan permohonan kepada Tuhan. Tetapi itu hanya semacam ritual yang diucapkan saja. Tidak sungguh-sungguh permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan dari kerendahan hatinya. Karena masih merasa dia mampu. Karena masih merasa ada orang lain yang dimintai tolong. Karena kepandaiannya, pengalamannya, orang-orang terdekatnya, keluarganya masih bisa diandalkan. Sehingga ketika dia mengajukan permohonan kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh, itu ungkapan kerendahan hati dan kebergantungan. Tuhan, kalau Engkau tidak sungguh-sungguh menolong aku, maka aku tidak akan sanggup untuk mengatasi masalahku. Tidak sampai titik ini. Kita masih menyisakan kebanggaan diri. Kita masih menyisakan kesombongan diri. Kita masih menyisakan ego kita yang merasa pintar dan kuat. Siapapun kita, tidak peduli saudara doanya setiap hari 5 menit atau 5 jam. Saudara berdoa panjang atau pendek. Kata-katamu indah atau kata-katamu sederhana saja. Itu nggak terlalu penting. Yang terpenting ketika engkau datang kepada Tuhan, menaikkan permohonanmu. Apakah engkau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, menyadari kamu tidak sanggup. Kamu sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kamu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Naikkan permohonan doamu. Saudara punya pergumulan apa? Saudara punya masalah apa? Situasi sulit apa yang saudara hadapi? Kebutuhan apa yang saudara hadapi? Tidak salah saudara mengajukan permohonan kepada Tuhan. Tetapi naikkan permohonan dengan hati yang benar. Tanggalkan kesombongan. Lembutkan hatimu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh mohon belas kasihan Tuhan. Pertolongan Tuhan untuk masalahmu. Itu aspek yang pertama. Naikkan permohonan. Yang kedua, di situ dikatakan doa syafaat. Jadi yang pertama adalah naikkan permohonan. Aspek pertama dari doa yang benar adalah naikkan permohonan. Yang kedua, doa syafaat. Apa yang disebut syafaat? Kalau tadi naikkan permohonan, itu bisa bicara tentang kebutuhan kita sendiri. Itu bicara tentang masalah kita. Bicara tentang keluarga kita. Bicara tentang suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Jadi, naikkan permohonan untuk masalahmu, masalah pribadimu, masalah pekerjaanmu, masalah keluargamu. Itu terkait dengan diri kita. Itu nggak ada masalah. Yang penting tadi sikap hati yang benar. Yang kedua, doa syafaat. Saudara, berbeda dengan naikkan permohonan. Kalau permohonan lebih banyak kita karena kita butuh pertolongan. Tetapi doa syafaat itu artinya apa? Bersyafaat itu artinya kita ada di posisi orang lain. Kita menggantikan posisi orang lain. Atau sederhananya, kita mewakili orang lain. Kita memikul beban orang lain datang kepada Tuhan dan menaikkan permohonan kepada Tuhan supaya menolong orang lain yang kita wakili. Itu doa syafaat. Jadi kita berdiri di antara orang yang kita doakan dan dengan Tuhan. Kita berdiri tengah. Kita mewakili orang itu mengajukan permohonan kepada Tuhan. Saudara-saudara, doa yang benar itu tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kesehatanku, rezekiku, keluargaku, anak-anakku, pernikahanku,
pekerjaanku. Tidak hanya berpikir seperti itu saja, tetapi doa yang benar harus meningkat, bersafaat. Doa syafaat, di mana kita mendoakan orang lain. Kan tadi dikatakan untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar. Di Alkitab ada beberapa contoh doa syafaat itu. Misalnya ketika Abraham diberitahu oleh Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Padahal di kota itu ada keponakan Abraham yang tinggal di sana yang namanya Lot. Abraham kemudian datang kepada Tuhan bersyafaat. Bahkan sepertinya kan negosiasi supaya Lot ini diselamatkan ini. Supaya tidak ikut binasa. Abraham kan negosiasi. Kalau di sana ada orang benar gimana Tuhan? Jumlahnya makin lama turun, makin turun. Karena Lot sebenarnya tahu di Sodom dan Gomora itu begitu luar biasa dosa orang pada masa itu. Tetapi hati Abraham sungguh-sungguh tidak rela kalau Lot juga ikut dibinasakan. Jadi Lot yang tinggal di tempat yang berdosa, terlibat banyak kejahatan dan dosa orang-orang di kota itu. Tetapi Abraham yang mengasihi keponakannya, bersyafaat kepada Tuhan, sepertinya membela keponakannya ini, supaya keponakannya itu tidak binasa. Saudara-saudara, itu namanya bersyafaat. Saudara belajar untuk berdoa bagi orang lain, bagi pemimpin-pemimpin. Makanya saya dorong kita semua, yuk kita mulai berdoa. Tidak menunggu doa bersama-sama tuh yang kita bersyafaat. Secara pribadi, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Supaya Tuhan membuka pintu-pintu kesempatan bagi hamba-hamba Tuhan untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, mereka memberitakan dengan kebenaran yang sebagaimana mestinya. Kebenaran dengan cara yang benar, seperti yang ditulis di Alkitab. Para hamba Tuhan butuh dukungan doa kita, supaya kalau khotbah benar, yang dikhotbahkan seperti yang ditulis di Alkitab. Kita perlu doakan, Tuhan buka pintu kesempatan dan bisa beritakan dengan benar. Bahkan seperti Paulus, minta doanya juga seperti itu. Bahkan dia berkata begini, supaya aku dengan keberanian memberitakan firman Tuhan sebagaimana seharusnya. Ada banyak hamba Tuhan itu takut ditolak orang lain. Takut tidak disukai orang lain. Takut pelayanannya itu tidak membuat orang senang. Sehingga ketika khotbah, mereka hanya berpikir bagaimana membuat hati orang yang mendengarnya suka kepada khotbahnya. Kita mesti mendoakan mereka. Karena hanya firman Tuhan yang ditulis di Alkitab ini yang bisa menjadi fondasi hidup orang dengan baik. Kita juga perlu berdoa supaya bangsa dan negara kita cepat keluar dari pandemi yang begitu membuat banyak orang susah. Kita berdoa tidak hanya untuk pemimpin, situasi kondisinya, supaya kita bisa lebih sejahtera, bisa beribadah lebih baik, membutuhkan doa syafaat orang-orang percaya. Kita perlu mendoakan teman saudara kita yang saat ini ada di dalam jalan hidup yang menyimpang. Mereka tersesat, mereka meninggalkan Tuhan. Kita perlu punya hati seperti Abraham. Sepertinya ngotot sekali supaya keponakannya, supaya saudaranya itu tidak binasa. Supaya mereka
beroleh keselamatan dalam Tuhan Yesus. Jangan hanya kalau kita butuh duit, kita ngotot dengan Tuhan. Tetapi untuk keselamatan jiwa-jiwa, kita hanya sekedarnya saja berdoa. Tidak. Tidak, saudara. Karena yang dipercaya Tuhan untuk menaikkan doa syafaat untuk keselamatan orang-orang yang terhilang siapa? Orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Itu adalah saudara dan saya. Nah, kalau kita tidak menaikkan doa syafaat itu, siapa yang bersyafaat untuk mereka? Itu bagian dari alasan kenapa saudara masih diberi kepercayaan hidup sampai saat ini. Tidak hanya supaya kita bisa nikmati berkat Tuhan, tidak hanya supaya kita bisa memperbaiki diri kita, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan dan bersyafaat untuk orang lain yang membutuhkan jalan pulang kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini saudara, tingkatkan doamu. Doa syafaat. Dan aspek yang ketiga adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Dalam doa ada permohonan, ada doa syafaat, dan ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu apa? Bersyukur itu artinya berterima kasih, itu bahasa umumnya. Cuma biasanya kalau kita bicara bersyukur, itu ada aspek agamanya, aspek imannya, aspek rohaninya. Sebab kalau kita bersyukur, biasanya kita ucapkan itu kepada Tuhan, kita tujukan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya pengertian dari bersyukur itu berterima kasih. Jadi kalau ucapan syukur berarti ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih, ya. Saudara bicara tentang ucapan terima kasih, ucapan bersyukur, kita tidak boleh pahami kalau bersyukur. Sebagian orang Kristen kalau bicara ucapan syukur berarti kan traktir teman. Gaji naik. Lalu ada masalah, selesai masalahnya. Dia dapat promosi dalam pekerjaan. Dia dapat bonus. Saya mau mengucap syukur nih kepada Tuhan. Lalu yang dia lakukan apa? Undang teman-teman makan bersama di rumah. Saudara, ucapan syukur itu nggak ada kaitannya dengan makan-makan itu. Ya kalau kita bersyukur kita senang, iyalah benar. Ya. Tetapi tidak ada kaitannya dengan acara makan-makan. Tidak. Bersyukur itu yang pertama memang kata-kata. Alkitab mengatakan, berikan korban syukur dengan kata-katamu. Saudara-saudara, yang pertama yang terkait dengan ucapan syukur dalam doa kita itu memang harus dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Kata-kata yang isinya berterima kasih, isinya kita senang menerima apa yang dari Tuhan. Isinya kita ini seperti orang memberi apresiasi kan. Makanya dalam ucapan syukur itu keluar dari mulut kita, tidak hanya dari hati kita. Dalam doa itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Tuhan. Dalam banyak kesempatan saya suka ajak kita semua kan, bersyukur untuk suamiku, bersyukur untuk istriku, bersyukur untuk anak-anakku. Karena sudah sekian lama kita itu kalau sudah lewatin banyak masalah, banyak ketegangan, banyak konflik, kita tidak lagi bersyukur untuk orang-orang terdekat kita. Yang ada adalah bersungut-sungut, ngomel, berkeluh kesah karena mungkin ada kekecewaan, ada ketersinggungan, ada hubungan-hubungan yang terganggu. Namanya sebuah hubungan kan. Kadang-kadang kita tidak lagi bersyukur tuh. Isinya bawaannya ingin jengkel saja. Saudara,
Ketika hati kita jengkel, kita berdoa kepada Tuhan, itu bukan doa yang benar, itu bukan doa yang baik, itu bukan doa yang berkenan di hati Tuhan. Salah satu hambatan kita, kenapa kita berdoa tadi bersafaat untuk saudara kita, untuk anggota keluarga kita, untuk teman kita, kok mereka nggak bertobat ya? Kok masalah mereka nggak selesai-selesai ya? Kok hidup mereka nggak berubah-ubah ya? Ketika kita mendoakan mereka, mulut kita menaikkan permohonan, Tuhan tolong dia supaya dia bertobat. Tuhan jamah hatinya. Tetapi ada bagian hati kita dan pikiran kita itu masih menyimpan kejengkelan, masih menyimpan kekecewaan, masih menyimpan ketidakrelaan untuk menerima dia. Nah, kalau kita masih ada perasaan begitu, kata bersyukur juga ada beberapa hal yang sangat penting yang kita perlu ketahui. Kalau kita bersyukur, itu mestinya menjadi sebuah pengakuan bahwa kita percaya akan kedaulatan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Tuhan sudah pelihara keluargaku. Pertanyaannya, apakah keluarga kita baik-baik saja? Oh tidak, ada banyak masalah. Apakah keluarga kita sempurna? Tidak, ada banyak cacat celahnya. Tetapi ketika kita bersyukur, aku bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepadaku. Itu berarti kita sedang mengakui Tuhanlah yang berdaulat memberikan keluarga itu kepada kita. Kalau kita percaya Tuhan berdaulat menentukan siapa keluarga kita, berarti kita percaya Tuhan punya rencana yang baik. Jadi kalau situasi keluarga kita sekarang lagi tidak baik, ingat itu bukan rencana Tuhan, itu namanya masalah kehidupan. Tetapi kalau kita terbiasa mengucap syukur untuk keluarga kita, makin lama hati kita semakin mencintai Tuhan dan mencintai keluarga kita. Kita semakin percaya Tuhan berdaulat atas keluarga kita, maka keluarga kita makin lama makin berubah, dipulihkan semakin baik. Ada satu bapak yang bergumul luar biasa untuk anak perempuannya. Istrinya sudah meninggal, dia membesarkan anak perempuannya sendiri. Tetapi anak itu remaja, mulai terlibat dengan pergaulan yang tidak baik. Bahkan anak perempuannya itu mulai suka dugem. Keluyuran sampai malam, pagi baru pulang. Sudah coba dinasehati berbagai macam cara, tetap tidak berubah-ubah. Dia sudah berdoa untuk anaknya ini, tidak berubah-ubah. Dia minta tolong pendetanya, dia minta tolong sahabat-sahabatnya di gereja, tetap tidak berubah. Sepertinya tambah menggila saja ini anak perempuannya. Kemudian bapak tadi menemukan kebenaran. Ternyata sebagai orang tua, aku sudah tidak bisa bersyukur lagi atas kehadiran anak perempuanku ini. Istriku meninggal, dan Tuhan masih berikan anak perempuanku ini hidup bersama dengan aku. Berarti Tuhan masih ada kebaikan ini bagi dia dalam keluarganya. Yang dia lakukan saat itu apa? Setiap hari dalam doanya dia mulai, Tuhan, aku bersyukur untuk kehadiran anak perempuanku. Anak ini anak yang baik. Anak ini anak yang mulia. Anak yang tepat untuk aku besarkan. Tuhan, aku bersyukur karena dia masih mau pulang walaupun dia suka larut malam. Jadi dia mulai berpikir yang positif tentang anaknya, mulai bisa lihat hal-hal yang baik dari anaknya, mulai melihat sisi baik dari kehadiran anaknya dalam hidupnya, mulai bisa melihat hal-hal baik yang Tuhan masih bisa kerjakan dalam hidup anaknya. Saudara, nggak sampai 1 tahun, tidak dimarahin, tidak banyak nasihat, anak itu mendadak suatu saat langsung bilang sama ayahnya,
"Papa, aku ingin ngobrol dengan Papa." "Apa, anakku?" Setelah itu anak itu mengaku dosa, dia hancur hati, merasa bersalah, minta ampun kepada ayahnya. Siapa yang melakukan itu? Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Jadi kenapa sih orang-orang di sekitar kita doakan gak berubah-ubah? Kita tidak bisa bersyukur atas kehadiran mereka. Kita gak percaya Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan berdaulat, berarti Tuhan bisa kendalikan situasi apapun, serusak apapun, seburuk apapun orang, bisa diubah oleh Tuhan. Tuhan kendalikan hidup orang. Bukan kita yang kendalikan hidup orang. Kita berpikir bahwa kitalah yang akan berjasa mengubah hidup orang. Itu kesombongan. Membuat doa-doa kita yang lain itu buruk di mata Tuhan. Mengucap syukur juga bicara kita belajar menerima keadaan hidup kita sepenuhnya. Kalau kita itu bersyukur, berarti kita juga harus belajar menerima kenyataan hidup kita. Kita ikhlas, rela menjalaninya. Kalau saat ini Tuhan belum kasih kita pekerjaan dengan penghasilan memadai, ya udah hidup sesederhana sesuai penghasilanmu. Kalau kita bersyukur, kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Jangan kita penghasilan berapa, hidup kita berapa. Jadi kalau kita suka memaksakan diri, ingin seperti orang lain. Misalnya penghasilan kita cuma 1 juta. Orang lain penghasilan 10 juta. Kadang-kadang ada banyak orang itu memaksakan diri, pengen hidup seperti orang yang punya penghasilan 10 juta. Itu nggak bisa bersyukur tuh. Kalau kita tidak mengelola dengan baik, kita tidak menjalani hidup seperti yang Tuhan berikan, itu namanya tidak bersyukur. Itu yang membuat doa kita salah. Hati kita ketika berdoa salah. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain juga. Kalau kita terlalu sibuk menyalahkan orang lain, kita tidak bisa bersyukur pasti. Dan hati kita keras, sombong. Jadi kalau kita punya masalah, kita ada kelemahan, tidak perlu mencari pembenaran, tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu kita membandingkan diri dengan orang lain, iri dengan orang lain. Itu ekspresi dari orang yang tidak bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Doa yang benar itu doa yang dilandasi dengan ucapan syukur. Jadi kita bisa jujur keadaan kita yang sesungguhnya, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Kita bisa menjalaninya dengan rela, dengan ikhlas. Tidak memanipulasi supaya kelihatan hebat, kelihatan lebih baik di mata orang. Tidak, kita jalani sebagaimana seharusnya sesuai dengan keadaan. Dan tidak perlu menyalahkan orang lain kalau punya masalah. Tidak perlu sibuk cari pembenaran, tidak. Kalau kita seperti itu, tidak bisa bersyukur, hati kita keras, maka doa permohonan kita itu tidak berkenan di hati Tuhan. Membuat doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal Tuhan ingin hidup kita diberkati, hidup kita menjadi semakin baik. Di ayat yang keempat tadi kan katakan kan, Allah itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan yang baik. Berarti ada sesuatu yang baik, ada hikmat Tuhan. Tuhan ingin selamatkan semua orang. Berarti Tuhan ingin tidak ada satu orang pun binasa. Tidak ada satu orang pun yang hancur hidupnya. Kerinduan Tuhan untuk hidup kita seperti itu. Tetapi kita akan tidak mengalami itu kalau kita tidak memenuhi 3 hal tadi. Jadi saudara-saudara, bagaimana doamu selama ini? Bagaimana saudara berdoa kepada Tuhan saat ini? Benar atau tidak? Benar itu ternyata ukurannya bukan panjangnya waktu berdoa.
bukan kata-kata doanya kelihatannya indah, bukan semangatnya berdoa. Enggak, tetapi yang benar itu mestinya baik dan berkenan kepada Tuhan. Yang baik dan berkenan kepada Tuhan itu harus sesuai dengan 3 aspek doa yang diajarkan di bagian ini, ya. Yang pertama, naikkan permohonan. Perenungannya berarti kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati, tidak boleh keras hati. Kita harus belajar nurut dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, naikkan syafaat. Kita tidak boleh egois hanya berdoa diri sendiri, tetapi berdoalah untuk orang lain supaya mereka diselamatkan Tuhan, supaya mereka diberkati Tuhan, supaya mereka dipulihkan Tuhan. Berdoalah untuk pemimpin-pemimpin, untuk hamba-hamba Tuhan. Dan yang ketiga, ketika berdoa, hati kita harus hati yang bersyukur. Percaya penuh bahwa apapun yang terjadi, kedaulatan Tuhan tidak pernah berubah. Dia bisa menjadikan segala sesuatu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Amin.